Halo, pada materi kali ini kita akan belajar sebuah teknik yang disebut dengan pemahaman cepat. Pemahaman cepat ini sebetulnya translasi dari bahasa Inggris yang bahasa Inggrisnya adalah faster comprehension. Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia, pernah mengatakan, jika saya punya satu kekuatan super, maka itu adalah menjadi pembaca tercepat di dunia. Kenapa Bill Gates, orang yang paling kaya dunia, bisa mengatakan hal tersebut? Karena dia paham ada begitu banyak pengetahuan yang perlu dipelajari. Dan ilmu pengetahuan itu adalah sebuah potensi kekuatan gitu. Jadi ilmu pengetahuan itu bisa mengubah nasib seseorang. Sehingga kemampuan untuk bisa memahami sesuatu dengan cepat itu menjadi sangat esensial di abad ke-21 ini. Nah, mungkin teman-teman di sini pernah mendengar istilah speed reading ya, atau membaca cepat. Namun sebetulnya speed reading atau membaca cepat ini itu tidak ada gunanya kalau kita membaca cepat tapi tidak diikuti dengan pemahaman yang cepat juga gitu. Karena tujuan membaca itu sebetulnya adalah menambah pengetahuan dan meningkatkan pemahaman. Nah, kita coba lihat beberapa mitos yang beredar di masyarakat tentang membaca. Jadi kebanyakan orang berpikir bahwa membaca tiap kata itu adalah pembaca yang baik. Namun faktanya bahwa otak itu bisa memahami lebih baik dengan melihat topik atau ide besar saja. Kemudian juga yang kedua adalah orang berpikir bahwa membaca perlahan artinya pemahaman akan lebih baik. Itu ternyata tidak gitu ya. Bayangkan kita melihat sebuah film dalam slow motion dari awal hingga akhir. Bagaimana rasanya? Otak akan menjadi bosan dan level konsentrasi pun turun dengan drastis. Jadi ini adalah dua mitos yang beredar di masyarakat. Nah, kemudian bagaimana caranya kita bisa memahami dengan lebih cepat? Ada 4 langkah yang bisa kita lakukan. Pertama adalah membaca aktif. Jadi membaca aktif ini adalah kita bertanya sebanyak mungkin sebelum mulai membaca. Semakin banyak pertanyaan, maka semakin tinggi pemahaman kita. Tanyakan 6 tipe pertanyaan. Kalau dalam bahasa Inggris ya. Why, mengapa, what, apa, when, kapan, where, di mana, who, siapa, how, bagaimana. Jadi coba tanyakan pertanyaan-pertanyaan ini sebelum kita mulai membaca. Karena otak akan bekerja lebih baik ketika diberikan pertanyaan, sehingga ketika dia membaca dengan penuh keingintahuan, membaca dengan penuh curiosity. Kedua, cari ide besar, fokus pada ide besar. Pisahkan detail yang tidak perlu. Jadi langkah pertama, yaitu mempersiapkan banyak pertanyaan, itu akan mempersiapkan otak dalam kondisi pencarian aktif. Ketiga, ciptakan model mental. Yang dimaksud dengan model mental di sini adalah coba pahami dan buat cerita visual, auditory, atau kinestetis yang mudah diingat oleh pikiran. Cerita ini berisi mengenai penjelasan tentang sesuatu yang sedang kita pelajari. Langkah keempat, simpulkan ide-ide besar tersebut dengan kata-katamu sendiri. Coba bikin catatan di buku atau buat mind map. Dengan menggunakan teknik faster comprehension atau pemahaman cepat tadi, kita bisa mempraktekannya untuk bisa membaca dan menyelesaikan satu buku apapun dalam waktu 1 jam. Tekniknya tidak begitu sulit, adalah kita gunakan prinsip keempat tadi. Kemudian, baca buku secara cepat 3 kali dengan tujuan yang berbeda-beda. Tujuan pertama adalah untuk memahami isi buku. Waktunya cukup 10 menit saja. Tujuannya sebetulnya mendapatkan jawaban dari 6 pertanyaan yang sudah kita buat tadi. Tadi kita ingat bahwa di 4 langkah untuk faster comprehension itu, langkah pertama adalah bertanya, menyiapkan pertanyaan. Nah, jadi di tahap pertama ini dalam waktu 10 menit, coba dapatkan jawaban dengan membaca cepat. Coba pahami isi bukunya, jangan terlalu fokus kepada kata-katanya. Tekniknya, baca cover depan dan belakang, scan grafik, table, atau subtitle yang ada, kemudian baca bagian yang menarik perhatianmu, dan baca daftar isi.
Jadi tujuan dari tahap pertama ini adalah memahami struktur keseluruhan isi buku. Tahap kedua, melakukan pre-read atau persiapan prabaca. Waktunya 20 menit. Tujuannya adalah menemukan ide besar. Tekniknya, cukup baca kalimat pertama dari setiap paragraf. Jika menjawab pertanyaanmu, maka lanjutkan. Kemudian baca kesimpulan di bagian akhir setiap bab. Gunakan stabilo kalau kita sedang membaca buku fisik, atau bookmarker kalau kita sedang membaca e-book. Kemudian mulai buat catatan atau mind map. Dan ketiga, baca dan petakan dalam waktu 30 menit. Tujuannya pada siklus ketiga ini adalah menemukan hal-hal pendukung ide besar dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita siapkan tadi. Tekniknya, skim isi buku dengan kecepatan yang nyaman, kemudian tidak perlu membaca tiap kata. Fokus pada hal yang menarik buat kamu. Seiring dengan kita melakukan skimming, lengkapi catatan dan mind map dengan hal yang detail. Sekian materi untuk kali ini, semoga bermanfaat. Nanti kita akan terus latih kemampuan ini di materi-materi selanjutnya. Sampai ketemu di materi Super Coder yang selanjutnya.